Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari cara menulis teks eksplanasi ilmiah. Bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi ilmiah? Siapkan buku dan alat tulis kalian. Simak penjelasan materi dalam video ini sampai selesai. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Kawan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, menentukan topik permasalahan. Dengan menentukan topik yang akan ditulis, kalian dapat mengira-ngira informasi apa saja yang dibutuhkan dan sumber apa yang bisa kalian gunakan. Contoh topik permasalahan yang akan kalian bahas mengenai jegukan. Langkah kedua, mengumpulkan bahan informasi tentang topik yang dibahas, yaitu dengan cara membaca berita atau artikel, juga menonton berbagai video yang membahas topik permasalahan yang kalian angkat. Mengapa harus mencari dari berbagai sumber? Ingat, teks eksplanasi ilmiah ditulis berdasarkan fakta. Selain itu, supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap, utuh, dan akurat. Langkah ketiga, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan dibuat dengan mengacu kepada struktur teks eksplanasi ilmiah, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan kalian. Lalu, bagaimanakah cara menyusun kerangka tulisan? Menyusun kerangka tulisan artinya memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Perhatikan contoh kerangka tulisan berikut ini. Topik permasalahan yang diangkat yaitu cegukan. Bagian pernyataan umum berisi tentang pernyataan singkat tentang cegukan. Bagian deretan penjelas meliputi pengertian cegukan, penyebab cegukan, dan proses terjadinya cegukan. Lalu, bagian interpretasi atau kesimpulan berisi tentang pendapat atau saran penulis kepada pembaca supaya terhindar dari cegukan. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan. Kembangkanlah kerangka yang telah kalian buat ke dalam beberapa kalimat. Hubungkanlah setiap kalimat menjadi rangkaian kalimat atau paragraf yang padu dan koheren. Padu artinya menyatu, dan koheren artinya saling berhubungan. Dalam tahap ini, perlu diperhatikan pemilihan kata dan kalimat yang tepat. Penggunaan kata hubung juga harus disesuaikan
Misalnya, kalimat definisi atau pengertian menggunakan kata hubung adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Saat mengembangkan kerangka tulisan, kalian harus tetap memperhatikan struktur teks eksplanasi ilmiah. Langkah yang kelima, menyunting tulisan. Pada bagian ini, kalian dapat mengedit tata bahasa, penggunaan diksi yang baku, ataupun memeriksa kesalahan tanda baca maupun tulisan. Jangan lupa untuk memberi judul tulisan yang kalian buat. Perhatikan contoh teks eksplanasi ilmiah yang disusun berdasarkan kerangka karangan yang telah kita bahas pada contoh di slide sebelumnya. Tugas: tulislah teks eksplanasi dengan mengembangkan kerangka karangan berikut ini.